of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Lagi-lagi Anda menyaksikan album terbaru dari sang striker paling gacor asal Rusia, yaitu Zala Lanjan. Si mungil ini sangat rajin sekali merilis album terbaru, karena seperti yang sering kami katakan, dalam sehari pasti ada saja rilis terbaru yang menunjukkan aksi-aksi terbaru dari Zala Lanjan. Harga yang murah, tingkat presisi yang tinggi, dan juga keefektifan yang tidak diragukan lagi membuat Rusia selaku negara produsen pastinya menggenjot lini produksi Lancet agar terus diproduksi, guna untuk membanjiri garis depan dengan striker paling haus gol asal Rusia ini. Jadi, mari langsung saja kita saksikan album terbarunya. Ini, yang ada di bawah ini, bisa kita lihat dengan cukup jelas bahwa itu adalah sebuah howitzer M777, sang sahabat lama Lancet. Kemudian kita bisa melihat bagaimana drone Lancet bermanuver, dan kemudian boom! Lancet terlihat tepat menghantam posisi dari M777 itu. Walaupun tidak ada api yang tercipta, karena memang ini adalah sebuah howitzer tarik, bisa dipastikan bahwa M777 itu pensiun selamanya dari medan laga. Dan dari watermark yang ada pada video ini, ternyata dibagikan oleh grup Sudoplatov, yaitu sebuah divisi dengan spesialisasi pada drone FPV. Tapi ternyata grup ini juga dibekali dengan Lancet. Bisa Anda lihat, ini adalah sudut pandang drone intai dari Zala 42116E, sang asisten Lancet. Dia terbang setinggi ini di atas kota Bakhmut dan sedang melakukan penyisiran. Berbekal jejak kendaraan yang tertinggal di atas salju kota Bakhmut, akhirnya sang operator menemukan sebuah tank pasukan Ukraina yang nampak sedang parkir dan disamarkan. Anda bisa lihat bagaimana tingkat zoom dari Zala 421 ini. Namun kita tidak bisa mengidentifikasi jenis atau tipe tank ini. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet bermanuver dan melakukan hantaman terhadap tank Ukraina ini. Namun sayangnya, Lancet terlihat gagal untuk membakar tank ini. Tapi tentu hantaman itu pasti memberikan efek kerusakan di tubuh tank itu. Kemudian target berikutnya, yaitu sebuah radar 36D6 atau biasa juga disebut sebagai ST68, yang merupakan radar 3 dimensi mobile untuk mendeteksi target di ketinggian rendah, sedang, dan tinggi, di mana radar ini merupakan bagian dari formasi atau kompleks Sissanut kelas berat S-300. Bisa kita lihat bagaimana Lancet dengan mudah membuat radar ini berasap dan menjadi besi tua. Dan Riano Fusti mengatakan bahwa kejadian dalam video ini terjadi pada awal Desember 2023 yang lalu. Ini yang sedang di-zoom oleh sang asisten Lancet ini adalah sebuah kendaraan taktis tahan ranjau bantuan dari paman. Kendaraan ini adalah MREV. Dan jika menggunakan sudut pandang kamera thermal seperti ini, sudah pasti skenario ini terjadi pada malam hari. Bisa kita lihat bagaimana Lancet juga menggunakan kamera thermalnya ketika bermanuver dan mengunci MREV ini. Dan kemudian boom! Tentu saja, Lancet dengan mudah bisa memanggang MREV ini di tengah kegelapan garis depan provinsi Kherson. Titik putih yang ada di tengah ini dikatakan adalah sebuah SPH Ukraina yang sedang beraksi sendirian. Mainan ini bisa terdeteksi karena memancarkan panas dari mesinnya, kemudian terdeteksi oleh kamera thermal drone Zala 421. Ketika Lancet menggunakan kamera thermalnya untuk menghantam SPH itu, terlihat sebuah alutsista lainnya lewat di dekat SPH itu. Kemudian boom! Ledakan yang lumayan besar terjadi ketika Lancet menghantam SPH itu dengan sangat akurat.
Di sini tentu kita tidak bisa menilai detail kerusakan yang terjadi. Namun kita bisa memperkirakan bahwa dengan ledakan seperti itu, nampaknya SPH itu harus pensiun dari medan laga. Di bawah ini terlihat sebuah tank Ukraina yang dikamuflasekan. Mungkin itu adalah T-72. Tank merupakan target yang bisa dibilang 50-50 untuk Lancet bisa menjinakkannya. Namun ini bukan berarti Lancet takut untuk mencoba. Bisa kita lihat, boom! Lancet menghantam sisi samping dari tank Ukraina ini, dan hasilnya terlihat tank ini berasap. Dengan kondisi seperti ini, biasanya tank akan ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian di dekat posisi tank barusan, yaitu di kota Kupiansk, ada tank lainnya yang nampak sedang parkir di dalam sebuah parit. Lagi-lagi, Lancet mencoba peruntungannya untuk melawan tank ini. Hantaman yang cukup telak kemudian terlihat. Walaupun tidak membakar tank itu, namun pasti itu menimbulkan kerusakan. Lagi, kali ini berlokasi di kota Chasiv Yar, di mana bisa kita lihat bahwa drone intai Zala 421 berhasil mendeteksi sebuah lokasi dari tank T-64 Ukraina yang ada di balik pepohonan. Tanpa berlama-lama, Lancet kemudian diterbangkan. Namun kemudian, Lancet terlihat meleset menghantam T-64 ini, dan terlihat jatuh beberapa meter di depan T-64 yang ditargetkan. Mengetahui mereka sedang dalam bahaya, kru T-64 kemudian tancap gas untuk lari dari lokasi itu. Tapi sayangnya, autotrack dari drone Zala 421 sudah mengunci T-64 ini dan akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya terlihat T-64 ini kemudian parkir di sebuah lokasi yang mungkin mereka anggap aman. Kemudian Zala Lancet kedua diterbangkan oleh pasukan Rusia, dan boom! Kali ini Lancet dengan tepat menghantam T-64 itu. Namun sayangnya, kita tidak bisa melihat dengan jelas tingkat kerusakan pada serangan kedua ini. Kembali Lancet dihadapkan dengan tebalnya baja tank Ukraina. Di bawah ini adalah sebuah tank T-64 Ukraina yang nampak sedang parkir di suatu wilayah di kota Chasiv Yar. Kemudian, boom! Hantaman yang sangat mantap dilakukan oleh Lancet. Asap putih tebal menandakan ada kerusakan yang cukup signifikan terjadi. Walaupun Lancet terlihat masih belum mampu untuk membakarnya. Kemudian, di dekat lokasi T-64 barusan, ditemukanlah ini. Yang ada di titik fokus drone Zala 421 ini dikatakan adalah sebuah SPH. Namun kita tidak bisa mengidentifikasi jenis dan tipenya. Kemudian bisa kita lihat, boom! Kembang api mini terlihat, di mana itu dihasilkan dari hantaman Lancet terhadap SPH itu. Dan nampaknya Lancet yang digunakan dalam video ini adalah Isdelia 53 atau Italmas yang meloncat beberapa meter sebelum menghantam targetnya. Kemudian di bawah ini, kalau yang ini terlihat jelas bahwa tank ini adalah seekor Leopard 2. Tentu saja, Lancet tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan mainan kebanggaan Jerman ini. Kemudian, boom! Lancet menghantam tepat Leo itu. Namun hasil akhirnya kita tidak bisa melihatnya. Tapi, pastinya ada kerusakan yang diakibatkan oleh hantaman Lancet terhadap tubuh si Leo ini. Yang sedang dikunci oleh Lancet ini dikatakan adalah sebuah SPH kebanggaan Inggris yang diberikan kepada Ukraina. SPH itu adalah AS-90. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet dengan mantap menghantam AS-90 itu. Dengan hantaman seperti itu, minimal perangkat optik sensitif yang diletakkan di dekat moncong AS-90 itu mengalami kerusakan. Walaupun nampaknya
HS90 itu masih bisa dibawa pulang untuk diperbaiki. Dan kurang lebih seperti itulah bagaimana Lancet juga berusaha untuk menghadapi baja-baja tebal mainan Ukraina. Walaupun presentase keberhasilannya masih 50-50, tapi Lancet terus mencoba untuk menjadikan mainan Ukraina itu menjadi besi tua. Bagaimana pendapat Anda mengenai album kali ini? Berikan komentar Anda.